Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan obat-obat ibu hamil dan menyusui. Jadi untuk obat ibu hamil dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah kategori A, di mana kategori A adalah obat-obat yang telah digunakan oleh wanita hamil tanpa disertai kenaikan frekuensi atau malformasi janin atau pengaruh buruk lainnya. Contohnya paracetamol, penisilin, eritromisin, glikosida jantung, isoniazid, serta bahan-bahan hemopoetik seperti besi dan asam folat. Kemudian untuk kategori B meliputi obat-obat yang pengalaman pemakainya pada wanita hamil masih terbatas, tetapi tidak terbukti meningkatkan frekuensi malformasi atau pengaruh buruk lainnya pada janin. Nah, contohnya itu seperti simetidin, dipiridamol, dan spektinomisin. Kemudian untuk kategori C merupakan obat-obat yang memberi pengaruh buruk pada janin tanpa disertai malformasi anatomik semata-mata karena efek farmakologinya. Kemudian bersifat reversible atau membaik kembali. Contohnya analgetik narkotik, fenotiazin, rifampicin, aspirin, antiinflamasi non-steroid, dan diuretika. Kemudian untuk kategori D adalah obat-obat yang terbukti menyebabkan meningkatnya kejadian malformasi janin pada manusia atau menyebabkan kerusakan janin yang bersifat irreversible atau tidak dapat membaik kembali. Nah, obat ini dalam kategori juga mempunyai efek farmakologik yang merugikan terhadap janin, misalnya androgen, phenytoin, pirimidon, fenobarbiton, kinin, clonazepam, valproat, steroid, anabolik, dan antikoagulansia. Kemudian untuk kategori X adalah obat-obat yang masuk dalam kategori ini adalah obat-obat yang telah terbukti mempunyai resiko tinggi terjadinya pengaruh buruk yang menetap irreversible pada janin jika diminum pada masa kehamilan. Nah, obat dalam kategori ini merupakan kontraindikasi mutlak selama kehamilan. Sebagai contoh adalah isotretinoin dan dietil stilbestrol. Nah, selanjutnya yaitu adalah obat-obat untuk ibu menyusui. Nah, jadi terdapat juga 5 kategori. Yang pertama adalah LH1, kategori paling aman. Contoh obatnya itu acetaminophen atau paracetamol, ibuprofen, dan loratadin. Kemudian LH2 kategori aman, contohnya cetirizine, demenhydrinat, guaifenazine. Kemudian untuk LH3 kategori cukup aman, contoh obatnya itu pseudoephedrine, lorazepam, dan aspirin. Kemudian untuk LH4 kemungkinan berbahaya itu contoh obatnya sibutramine, chloramphenicol. Kemudian untuk LH5 kategori kontraindikasi, contoh obatnya itu adalah amiodaron dan siklofosfamid. Jadi dari video tadi yang obat-obat yang saya sebutkan itu belum semuanya obat-obat yang aman atau tidak aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi pada buku acuan yang saya lihat yaitu adalah buku pedoman untuk ibu hamil dan menyusui menurut Kementerian Kesehatan tahun 2006. Mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.